9 saya lewat di situ, jalan kaki. Nanti kejadian kebakaran itu terjadi di pagi jam 3 lewat, jadi hampir setengah 4. Dan yang pasti masyarakat kalau yang namanya sudah jam 8 karena ini jam 9 itu kebanyakan orang tidak keluar rumah, karena kalau sudah keluar ya ini dingin betul, begitu. Nah, apalagi kebiasaan bahwa sudah melihat saat itu di tanggal 29 yang pas kami lagi demo itu ada pergantian pasukan. Jadi terjadi pergantian pasukan BRIMOB yang sebelumnya diganti. Jadi pas dalam keadaan kami sedang aksi itu ada trek yang pulang pergi begitu. Pasukan yang pertama yang baru datang dengan trek ini, pasukan yang lama dia yang pergi. Jadi mungkin juga karena orang baru mereka lagi karena dingin dan lagi berjemur. Tapi bahwa kenyataan nanti pas kalau jam 4 terjadi dan hal yang sangat tidak mungkin bahwa masyarakat mau keluar kalau sudah lihat polisi sudah dalam keadaan begitu berdiri lalu masyarakat mau keluar. Baru kejadian kebakaran pas kiosan di depan yang mereka lagi terbakar. Jadi ini ada kali lalu di sebelah sini mereka sedang berjemur dekat itu kios ini terbakar. Ada potiknya. Nanti pas ada jalan jadi di depan kios itu terbakar. Itu di tanggal 30. Nanti berselang 2 hari itu kejadian di kota kecamatan yang di Banyuwangi tadi. Juga kios. Yang heran di sana bahwa menurut cerita mama yang jualan pinang di depan kios itu, mama ini punya box. Jadi dia punya box. Kalau dia jualan masih ada sisa, dia masukkan di dalam box, kunci, lalu pergi. Tapi ini di depan kios jauh. Tidak ada di depan kios. Nah, nanti kios itu begitu terbakar. Pagi mama ini dia datang, dia punya box itu sudah dalam keadaan rusak. Heran pinang-pinang itu ada di dalam kios yang terbakar itu. Jadi sudah hangus di sana. Nah, mama ini bilang, kenapa ini barang bisa ke sana? Kalau ini kan kalau mestinya orang datang di situ mungkin berpikirnya kan menyelamatkan bahwa jangan yang ini seperti itu. Itu cerita dari mama terbaik. Lalu nanti yang ketiga itu yang kejadian pas di tanggal 9. Tanggal 9 itu kejadian di Idapel seperti yang tadi. Nanti di tanggal 10 itu demo damai juga kami turun. Setelah itu tim pansus terbentuk yang kami berangkat. Pada hari Rabu pelantikan Kapolres itu terjadi. Masuk Kamisnya, Rabu mau masuk Kamis, malam kejadian kebakaran yang tadi di belakang Bank Papua. Bank Papua yang menurut saksi mata orang yang di depan rumahnya, rumah yang terbakar itu masih tetangga rumahnya menyatakan bahwa itu kan baru kemarin, dari tadi sore kan sudah bawa barang-barangnya sampai dengan kasur bawa pergi, tapi itu mungkin mereka mau turun atau apa untuk cuci atau apa begitu, tapi ternyata malam rumah itu terbakar. Dan di belakang Papua. Lalu masuk yang kemarin, yang heran mungkin tadi agak lupa sedikit bahwa sudah disampaikan. Kami di sini, ini polsek kantor polsek yang terbakar rumah di sampingnya. Jadi tidak sampai 5 meter ke atas sebelah dengan kantor polsek. Kejadian kebakaran itu di jam 10 malam di Dogiai. Nanti rentetan saling kejar-mengejar atau tembakan itu terjadi setelah 2 jam setelah itu. Jadi itu artinya kan rumah di sana kan bukan lebih banyak rumah kayu. Nah, kayu ini kan mungkin sudah hangus terbakar, sudah dalam keadaan aman baru tembakan itu terjadi. Nah, di jam 12 lewat berapa begitu terjadi, dan malam itu karena masih ada pemuda yang mungkin mereka masih duduk minum kopi bersama. Lalu apakah polisi itu mereka tiba ke sana atau pemuda ini mungkin sedang pulang ke rumah, tapi bahwa akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin ada kelanjutan yang tadi bahwa mengapa rumah kantor sekretariatan itu terbakar. Di depan kantor sekretariatan itu rumah kios milik warga milik orang asli, tapi disewa oleh orang pendatang.
sampai yang terakhir saya dengar bahwa ruko ini yang pendatang ini sebelumnya disuruh keluar, katanya ya angkat barang semua mengungsi menuju ke karena ini di depan kantor sudah terbakar seperti ini, jadi sudah keluar. Hanya ibu satu yang menyatakan bahwa tidak, saya sudah hampir 12 tahun hidup bersama mereka itu. Jadi sudah anggap mereka, saya pasti aman karena ini rumah milik warga. Tapi ternyata seluruh barang yang punya ibu ini saja yang ikut terbakar, yang pintu-pintu yang sama pedagang yang lain, barangnya mereka aman karena memang sudah dibawa keluar. Jadi hanya ibu itu yang tidak keluar, tidak berani keluar. Akhirnya ibu ini rumahnya, barangnya juga ikutan terbakar. Yang anehnya, menurut ibu itu mengatakan bahwa mengapa saat itu, menurut ibu itu mengatakan bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ada, begitu. Tapi kenapa barang terbakar? Jadi katanya 2 hari lalu itu dia mungkin ada stres atau apa karena barangnya sudah itu, lalu sedang bicara banyak. Itu terakhir yang, karena ibu ini memang dia penjual togel, lalu ada semacam kata-kata begitu. Tapi ini kan persoalan bahwa stres karena keadaan, seperti yang tadi sudah disampaikan, kami minta kalau begitu pas ada investigasi sebagai mama, ya kami ingin jangan hanya bagian kepolisian dari Polda atau Polres, tapi bahwa mungkin dari Amnesty atau dari HAM atau apa mungkin boleh datang, karena ini persoalannya sangat sembraut yang boleh dibilang bahwa kami sebagai masyarakat kami sebagai masyarakat pasti menyalahkan keamanan pasti menyalahkan kepada kami yang pada akhirnya bisa menimbulkan persoalan yang lain seperti itu. Karena seperti apa yang seperti saya tadi bicara dulu kan, ini dari sana orang telepon, lalu belum lagi nanti agak juga kemarin kami saat ini ketemu Pak Intel, persoalannya Pak Intercam ini membaca langsung WA yang disampaikan dari sana. Kami kaget semua, kenapa bisa begitu padahal kami sedang disampaikan begitu. Jadi ada semacam, bisa saja ya terjadi gap yang benar-benar bisa membuat masalah bagi kami. Dan hingga saat ini kemarin kami sudah mengambil kesimpulan untuk menyatakan bahwa siapapun mereka yang ada di sana, jangan sedikit pun mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat gap begitu. Karena kami boleh bilang bahwa kami yang ada di sini itu sering biasanya ada di tengah di antara pemerintah dengan masyarakat yang bisa menyatukan. Jadi kami tidak ingin pada saat kami masih ada di sini itu terjadi gap yang bisa membuat masalah itu semakin besar. Terima kasih. Sudah mungkin dari saya terima kasih buat lembaga Amnesty yang sudah menyediakan waktu untuk bisa melayani kami. Keputusan dan hadiah dari Beliau dari atas. Terima kasih. Mungkin dari saya yang pertama, pengiriman militer yang melebihi itu membuat rakyat trauma. Itu membuat rakyat itu ketakutan, mau pergi cari makan di kebun. Orang yang mau ke kantor pun nanti akan trauma di situ, apalagi rakyat. Itu satu antara trauma. Jadi kami mohon kepada Amnesty untuk bagaimana apa boleh bisa disoroti kepada Polda bahwa pihak personil yang sudah dikirim kemudian yang sudah dikirim, yang sedang dikirim dan nanti akan dikirim itu, kalau boleh yang sudah dikirim mohon ditarik kembali, yang sedang dikirim juga mohon ditarik kembali, yang mau dikirim itu mohon dibatalkan, agar supaya kondisi dan situasi di dunia itu kembali kondisi itu. Yang pertama. Yang kedua,
Saya di sini mau berbicara menyangkut kemarin ada pimpinan ketua KNPB dapat diperolehkan masuk dalam data pencarian orang dari pihak kepolisian. Itu kasus itu kasus yang ketiga kali. Sebelumnya 2 kali juga pernah dapat diperolehkan sahabat tersebut itu. Yang pertama itu yang kasus yang tadi ada singgung juga dari rekan-rekan saya sebelumnya yang menyangkut tabrakan itu. Padahal posisi sahabat ini keberadaan dia di Jayapura. Dan masalah perkara itu terjadi di Jogja. Tetapi pihak penyelidik di tempat dalam arti bahwa polsek kami ini tanpa mau turun di TKP tempat kejadian perkara dan menyelidik masalah itu, mereka langsung mau di DPO-kan sahabat itu bahwa dia itu pelakunya. Padahal keberadaan dia di Jayapura, itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut kasus apa itu? Ada satu kasus lagi tapi saya lupa. Nah, yang ketiga itu yang menyangkut kasus kebakaran yang sedang terjadi sekarang. Masalah yang kita datang sekarang. Saya di sini dengan tegas katakan bahwa Saubas itu bukan pelaku kebakaran, tetapi dia korban kebakaran, korban dari kebakaran itu. Karena malam terakhir kebakaran tanggal 22 Mei kemarin itu ikut terbakar sekretariat KNPB itu. Sebab Saubas itu adalah dia pimpinan organisasi KNPB itu, dan yang terbakar adalah sekretariat kantor KNPB itu. Jadi di sini saya menilai itu, saya terus terang saja bahwa kebiasaan yang seringkali terjadi di Papua itu, pelaku itu sangat susah menangkap pelaku. Jika penyelidik dengan pelaku itu satu warna juga. Jadi saya mohon kepada lembaga amnesti, tolong disoroti kepada Polda Papua, Polres Nabire dengan Kapolsek Dogiai, segera cabut surat DPO. Suratnya masih belum dikasih keluar, tetapi kita kaget dengan poster-poster yang mereka tempel mungkin di tempat yang masyarakat biasa ramai ini, mereka jalan tempel. Itu orang jalan tempelnya itu mungkin malam kan, itu tidak tahu saat masyarakat setempat tidak ada di situ. Jadi paginya itu sudah masyarakat lihat kaget nih, barang ini kenapa ada di sini, orang tempel di sini. Sedangkan surat untuk DPO-nya, terus kasus yang dia melanggar lalu dia harus di DPO, itu semua masih belum jelas. Maka itu tolong disoroti kepada Polda Papua, Kapolres Nabire dengan Kapolsek kamu, mohon tolong segera cabut surat DPO terhadap Saubas Go.